Usaha Negara atau PTUN Jakarta memutuskan Presiden Jokowi dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019 silam. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu. Majelis Hakim menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet membuat aktivitas warga lain terganggu. Bagaimana tanggapan Menkominfo atas hasil putusan PTUN ini? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Menkominfo Joni Plate. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Ferdi. Sehat Pak ya? Juga pemirsa CNN Indonesia sehat. Ya alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung dengan kita. Pak Menteri, kita ingin mengkonfirmasi nih, apa kemudian tanggapan pemerintah dengan hasil putusan PTUN Jakarta yang menilai pemerintah melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua dan Papua Barat, Pak? Iya, yang pertama ya, saya belum dapat isinya menyangkut keputusan terkait dengan pembatasan internet di Papua dan Papua Barat. Saya tidak menemukan itu. Oke. Sampai sekarang tidak menemukan. Bahkan setelah saya cek juga, saya tidak menemukan bahwa ada rapat seperti itu di Kominfo. Karenanya tentu hal-hal seperti ini akan kita sampaikan. Bahwa hakim sudah mengambil keputusan, kita hormati. Tapi saya juga mendapat informasi bahwa saat itu ada infrastruktur IT yang terputus. Infrastrukturnya ya. Atau kata lainnya ada perusakan terhadap infrastruktur. Kalau infrastruktur ICT-nya, infrastruktur telekomunikasinya rusak, apakah kabelnya, apakah anunya, ya pasti dia berdampak pada saluran bandwidth di situ. Pasti berdampak pada pembatas atau berkurangnya kecepatan internet, atau bahkan hilang internetnya. Tapi itu akibat infrastruktur, bukan akibat satu keputusan pemerintah. Nah, kita sudah membuat skenario untuk menurunkan level pembatasan. Nah, pembatasan yang sekarang dilakukan adalah pembatasan terhadap layanan data kan, berdasarkan provinsi, ya Papua dan Papua Barat. Nah, yang disiapkan skenario-nya adalah pembatasannya masih ada, tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga katakanlah di Papua tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan. Yang harus dibatasi, yang tidak ya tidak. Ya, nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten kota mana saja. Malam ini mudah-mudahan sudah ada ininya, sehingga secara bertahap besok sudah mulai dilakukan diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten kota. berapa itu Pak? Belum tahu, jadi kita harus tunggu dari sana. Ya. Koordinasi sama pihak keamanan juga ya Iya, soalnya? pasti dan pihak keamanan harus dengan pihak keamanan yang mengerti kondisi setempat. Kondisi setempat kan ya yang di Papua ya Kapolda dan juga keamanan sekarang maupun yang intelijen tentunya, karena kan kita juga harus mengantisipasi ke depannya, mudah-mudahan positif semua. Kan namanya juga mencegah, menangani dan memulihkan. Nah, sekarang kita di beberapa kabupaten kota mudah-mudahan lebih banyak yang dipulihkan ya, daripada yang masih dibatasi. Kita upayakan. Jadi mudah-mudahan malam ini dari 29 ya, 29 kabupaten kota di Jayapura, nanti sebagian, saya yakin sih sebagian, lebih dari sebagian ya, lebih dari setengah dari kabupaten kotanya tidak menjadi masalah. Mulai malam ini Pak dibuka? Bukan, koordinasinya mudah-mudahan malam ini saya udah dapatkan datanya semua, sehingga besok secara bertahap kita bisa lakukan. Fakta di mana ada perlambatan kecepatan internet di sana yang perlu didalami secara teknis, apakah infrastruktur yang ada di sana waktu itu semuanya berfungsi normal. Kalau semuanya berfungsi normal, lain lagi dari sistem. Tapi kalau ada infrastrukturnya yang juga
terkendala dan terganggu saat ini itu ya, maka tentu wajar dan saya dapat informasi memang ada kerusakan terhadap infrastruktur di wilayah itu waktu itu. Ya. Yang mana tentu operator seluler ya yang bertugas untuk memastikan keamanan deployment atau penggelaran infrastruktur berusaha untuk mengatasinya, macam-macam tuh. Jangankan di Papua ya, di Jakarta pun saat banjir ya ada itu infrastruktur yang internetnya terganggu. Karena apa? Listriknya macet ya, power supply-nya kurang, BTS-nya terganggu ya, dan seterusnya itu yang mengakibatkan internetnya kecepatannya berkurang atau bahkan mati sama sekali. Nah yang terjadi di Papua ini penyebabnya apa? Tapi kalau disampaikan seperti yang di tuntutan penggugat ya, itu berarti kebijakan. Kalau kebijakan berarti ada keputusan negara secara administratif, ada dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya, saya pun bertanya landasan ketetapannya ini nanti perlu kita dalami. Walaupun kemudian Pak Menteri keputusan dari Majelis Hakim ini sudah menyatakan bahwa memang pemerintah Presiden Jokowi dan Menkominfo ini bersalah, apa kemudian langkah yang akan diambil selanjutnya? Apakah akan ada proses banding, Pak Menteri? Hak untuk banding. Dan saya kira dalam hal ini karena pemerintah dianggap bersalah, ya, melanggar hukum bahkan, ya, tentu saya akan lihat apa betul ada keputusan atau dokumen yang menetapkan bahwa memang keputusan pemerintah melanggar hukum. Karena saya tentu tidak bisa berasumsi bahwa kalau internetnya itu berkurang kecepatan, ini karena kebijakan pemerintah. Yang banjir tidak kok. Ada juga kecepatan yang di beberapa tempat yang lain tiba-tiba internet mati karena angin kencang, ya yang mengakibatkan transmisinya rusak, internet hilang juga kok. Ya. Tapi secara khusus yang di Papua, ya saya mendapat informasi bahwa saat itu ya terjadi masalah di infrastrukturnya, ada perusakan terhadap infrastruktur. Nah ini dianggap kalau ini dasarnya maka itu bukan kebijakan pemerintah. Dan kalau ada kebijakan pemerintah, ya maka saya perlu lihat juga mana landasan administratifnya, ada nggak dokumennya. Kecuali voice dan SMS, kita turunkan ke kabupaten atau kota. Artinya apa? Kabupaten kota yang memang suasananya kondusif, tidak ada masalah, atau memang sudah kondusif, itu bisa nanti kita aktifkan kembali seluruh jenis layanan telekomunikasi, bisa suara, bisa SMS, bisa internet, bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa media sosial lainnya, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah ini sedang dilakukan koordinasi dengan teman-teman di lapangan. Karena di Papua ada 29 kabupaten kota, Papua Barat ada 13 kalau tidak salah ya. Nah ini akan kita lihat nanti yang mana. Tapi besok mudah-mudahan sudah ada daftarnya sehingga yang disampaikan Pak Wiranto tanggal 5 sudah mulai dilakukan pemulihan secara bertahap bisa kita lakukan. Kita butuh hitungannya jam, paling lama 3 jam bisa kita pulihkan. Namun juga demikian kalau terjadi eskalasi misalkan menjadi tidak kondusif, ya pembatasannya juga bisa dilakukan. Yang beredar. Kemudian ada juga ini Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFNET yang menilai bahwa langkah pemerintah membatasi akses internet ini merupakan sikap yang tidak menjamin kebebasan untuk berekspresi Indonesia. Selain itu ada juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang mendesak agar pemblokiran itu dilakukan dengan indikator dan parameter yang terukur. Kemudian hal ini juga dinilai berpotensi melanggar hak konsumen, diantaranya karena konsumen telah membeli paket internet dari operator. Kemudian ada juga Ombudsman yang menilai bahwa pemblokiran internet ini dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu. Pasalnya tidak dapat dipungkiri bahwa banyak aktivitas masyarakat yang bergantung pada akses internet. Sementara itu, Menteri Kominfo Rudiantara ini menjelaskan bahwa pembatasan internet sudah sesuai dengan konstitusi dan juga HAM.
karena dilakukan untuk melindungi hak orang lain, dan ini sudah ada di Undang-Undang ITE pasal 40, dan di situ dituliskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk melindungi masyarakat, sehingga pemerintah punya kewenangan untuk membatasi internet. Dan pemirsa, pemerintah kembali membuka akses internet di Papua dan juga Papua Barat yang kemarin sempat dibatasi sejak tanggal 21 Agustus lalu pasca aksi massa rusuh di Papua. Dibukanya akses internet secara bertahap ini setelah kondisi Papua semakin kondusif. Terhitung tanggal 5 September, secara bertahap pemerintah membuka akses internet yang sempat dibatasi di Papua dan Papua Barat. Pemerintah terpaksa membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat karena tingginya angka konten hoaks dan ujaran kebencian yang memprovokasi aksi massa. Di sela kunjungannya ke Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa lalu, pemirsa, Menkominfo Rudiantara menyebut sejak 18 Agustus hingga tanggal 1 September ada 500.000 kanal penyebar hoax di Papua dan Papua Barat yang berhasil terpantau. Sementara itu, awal September lalu, Menko Hukam juga menyatakan pemerintah pasti akan membuka kembali akses internet di Papua dan Papua Barat jika kondisinya telah kondusif. Pasti dibuka. Saya katakan bahwa kalau sudah damai, untuk apa kita blocking medsos? Kalau sudah damai, untuk apa aparat keamanan ribut-ribut rame-rame di sana? Nggak ada. Kalau sudah damai,